Halo, tetangga Rita di sini. Selamat sore teman-teman. Sekarang lagi sore sih. Ini untuk pertama kita percobaan. Mudah-mudahan bisa konsisten. Kita mau kenalin dulu nih. Ada tetangga Rita dengan aku Sinta dan temanku Ari, halo semuanya. Aze. Aku mau cerita sedikit dulu nih karena ini pertama kali. Jadi aku adalah seorang dosen di universitas swasta di Indonesia. Aku dari jurusan finance atau keuangan, dan karena kita ini akan membicarakan seputar topik seputar research, penelitian. Nah, backgroundku sendiri itu ada di banking and finance. Kalau dulu aku sering bikin penelitian di banking, konvensional banking, syariah, bank syariah. Sekarang aku lebih sering conduct riset itu di fintech ya, cryptocurrency, financial inclusion, mobile payment, dan lain-lainnya. Kalau temenku sendiri nih, jadi kan aku ketahuan nih social science. Nah, kalau temenku ini si Kak Tari, orang science. Ayo Kak, silakan Kak. Ya, halo semuanya. Kayak sama sebenarnya kayak Sinta, aku juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dan kalau tanya jurusannya, kebetulan ngajar di jurusan teknologi pangan. Tapi kebetulan background ilmunya itu kebanyakan adalah tentang biologi, kemudian molecular biology seperti itu. Dan sekarang banyak penelitiannya itu malah di bidang mikroalga. Jadi memang tujuannya itu mau ngembangin makanan yang berbasis mikroalga kayak gitu. Jadi benar banget yang tadi Sinta bilang kalau kalau background ilmuku itu lebih science ya, atau mungkin bahasanya anak SMA sekarang tuh IPA gitu. Kalau Asik. Sinta mungkin IPS, kalau Ya, aku IPA gitu kan. padahal Jadi aku SMA-nya IPS loh Kak. IPA loh Kak. IPA. Ya nggak apa-apa kan jadinya gampang gitu orang ingetnya Ya, kayak social science, terus satu lagi science kan bingung kan. Kalau susah ini ya, berarti betul-betul. IPA, IPS gitu aja ya IPA, gampangnya ya. IPS kayak Iya, gitu. betul, betul. Mungkin gitu ya Ya, perkenalannya ya. itu perkenalan kita berdua kan. Nah, sekarang kita tuh mau kenalin. Jadi di sini kita mau kenalin tetangga Rita. Kenapa sih tetangga Rita? Jadi beberapa mungkin bisa ada waktu 1 bulan belakangan ya Kak ya. Aku sering sharing di Mm-mm. story IG aku tentang riset. Jadi aku tuh dari keresahan terkadang aku lelah menjawab pertanyaan yang sama. Terus ya kadang mahasiswa konsul aku harus jelasin ulang dan penjelasannya itu sama gitu loh Kak. Jadi aku capek kan. Terus Mm-mm. dan aku juga juga pengen kenapa sih orang-orang nggak melakukan penelitian gitu loh, dalam artian ini tuh biar ilmunya berkembang atau bisa bermanfaat lebih baik gitu maksudku. Jadi semoga ini bisa konsisten. Dan ternyata ketika aku upload Instagram story itu ada nih yang kepancing namanya Tari, Kak Tari. Nah, Kak Tari ini tuh secara kebetulan yang nggak tahu kebetulan banget atau enggak, jadi Kak Tari ini tuh di kantor duduknya sebelah aku. Jadi aku sering panggil, tetangga. Ya, aku sih kalau dalam ukuran umur aku lebih muda, tapi aku senior sih dari Kak Tari. Aku suka Senior ngomong berapa tetangga. bulan ya sih? Senior 3 bulan ya? 2-3 bulan lah kali ya, Ya, oke. kayak gitulah. Nah terus Katari juga jadi sering tetangga gitu kan. Jadi eh, kalau Rita itu sendiri Reset Talk, kalau aku namain di IG aku tuh Reset Talk, jadi Rita. Jadi karena ada temennya sekarang, jadilah kita namain tetangga Rita. Jadi itu sih short introduction tentang tetangga Rita. Dan mudah-mudahan kita mungkin bisa mulai aja kali Kak ya, untuk membahas topik pertama kita nih, cerita pertama kita nih, apa Kak? Ya, boleh banget. Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang bagaimana kita menentukan topik, terus akhirnya dari topik bisa jadi judul. Maksudnya Ya kayak kan? pilihan judul gitu ya. Asik. Jadi Kalau kata dari kita apa judulnya sih apa Kak? tadi? Dari topik turun ke judul, dari mata turun ke hati. Komedi sekali hari. Yoi. Lanjut. Oke, nah sebenarnya kan yang sering jadi masalah itu kayaknya terutama di teman-teman mahasiswa ya adalah Ya, aku tuh kalau mau tugas akhir topiknya apa ya? iya, Kayak apa sih yang betul. bisa saya kerjain kayak gitu. Nah, Iya. mungkin Sinta boleh cerita dulu kali ini Sin, kalau mahasiswa ya Sinta atau Sinta punya kiat-kiat nggak untuk akhirnya dapetin topik penelitian kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya ada beberapa cara mudah Kak ya kali ya mungkin akan kita bahas.
Dulu tuh aku selalu nanya kalau mahasiswa nanya, "Miss, ini apa ya, judulnya apa yang cocok ya?" Aku tuh kalau udah punya jurnalnya belum? Kayaknya itu terlalu teknik ya. Setelah aku pikir-pikir, kenapa mereka nggak cari nama dosennya di Google Scholar, ya kan, Kak? Kan di Google Mhm. Scholar itu kan kita bisa pakai cari nama 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 orang, nama penulis kan. Ya udah coba cari mungkin, nama dosen yang kamu tertarik, coba tuh lihat portfolio risetnya kayak apa. Nah, coba lihat mungkin yang recent 2 years atau 3 years, artinya itulah riset yang sedang dikerjakan 2-3 tahun ke belakang oleh si dosennya. Nah, kalau udah punya dosennya paling enggak ketika nanti waktu di kampus kita kan ngajuin proposal riset ya, apa proskrip ya, Ya proposal betul, skripsi. Nah, itu proscript kan ya. kita kan jadi kalau udah ada calon dosen pembimbing yang cocok dengan topik kita, jadi itu kemungkinan besar untuk berjodoh dengan dosennya juga lebih besar. Gitu sih menurut aku, Kak. Itu cara pertama. Kalau Kak Tari gimana, Kak, caranya, Kak? Nah, kalau dari aku sendiri biasanya kan mahasiswa itu tuh kebingungan karena mereka tuh mungkin kesulitan mengukur kali ya, mengukur kemampuan mereka tuh bisa ngehasilin riset atau penelitian seperti apa. Nah, sama kayak Sinta tadi, mungkin bisa diincar gitu ya. Misalnya ada satu dosen yang kamu incar, kamu bisa lihat portofolionya. Atau cara lainnya itu adalah kamu bisa tuh balikin pertanyaan itu ke diri kamu sendiri. Kayak misalnya mata kuliah yang kamu suka apa? Atau misalnya kalau di jurusanku kan ada praktikum tuh. Dan praktikumnya kan pasti beda-beda. Ada praktikum yang kayak product development, jadi bikin makanan. Kemudian ada juga praktikum yang lebih ke arah kimia gitu ya, jadi kayak ke analisis pangan. Tapi ada juga praktikum yang arahnya ke mikrobiologi pangan. Nah, dari semua praktikum itu kalian bisa kira-kira nih, oh saya tuh happy-nya kalau misalnya ngerjainnya adalah product development. Nah, mungkin itu bisa jadi pikiran pertama kalian untuk nentuin topik penelitian. Jadi yang kalian suka apa, yang kalian passionate apa, karena mau bagaimanapun ya kalau ngelakuin riset dan kita nggak suka, itu pasti akan jauh Beban lebih jadinya sulit. ya. Iya, jadi Iya, beban betul. jauh lebih sulit. Sedangkan kalau misalnya Iya. kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, itu kayak bakal fun aja gitu Iya. ngejalaninnya Iya, gitu. namanya kalau riset itu kayak kita ngejalanin satu hubungan juga kan ya, asik. Benar, dan kita harus berkomitmen, bener gak Iya, sih? komitmen kan, bener. Kayak hubungan itu mulainya dari komitmen juga kan. Betul Gitu. sekali. Asik. Mulai nih kita baper. Terus cara nextnya gimana? Berarti cara pertama adalah bisa cari portfolio dosen dari Google Scholar itu termudah. Kemudian dari pelajaran yang disuka. Kemudian nih yang aku baru tahu nih dari kata dari kemarin kita habis ngobrol-ngobrol. Apa tuh, Kak? Coba, Kak. Yang mana sih? Top Coba. down analysis. Coba Oh iya, dulu. Anda lupa ya. Yang top down analysis itu iya coba Kak benar-benar. diceritain Nah, yang top down. nah Itu ini kayak ini bahasanya tuh keren banget. Gila top gue. down analysis gitu ya. Padahal Yoi. maksudnya tuh gini loh, kalau misalnya kan pertama pasti kalian harus tentuin topik yang besarnya ya. Kayak yang tadi Ya, nih, bisa ya. aku kasih contohnya kayak mungkin mahasiswa foodtech gitu. Mereka misalnya topik besarnya adalah ingin produk development atau mengembangkan produk makanan yang baru gitu kan. Nah, pasti pertanyaan berikutnya adalah produk makanan apa. Nah, itu bisa jadi pertanyaan untuk subtopiknya. Misalnya nih, Hmm. saya mau bikin produknya itu makanan sehat. Misalnya kayak karena penelitianku tentang mikroalga ya, aku bilangnya adalah makanan sehat yang menggunakan mikroalga. Nah, itu kan udah bisa tuh. Jadi lebih terspesialisasi lagi Ya, kan. betul, betul, betul. Nah, dari yang sudah terspesialisasi itu sebenarnya akan jauh lebih mudah nih ketika kalian mau cari yang tadi Sinta bilang, kayak jurnal-jurnalnya, kayak misalnya, oh Ya, orang tuh udah ngelakuinnya sampai mana gitu. ya Kemudian betul. analisis yang mereka lakukan apa. Nah, dari situ kan kalian jadi bisa memperkirakan nih, oh kira-kira saya jadinya mau bikin penelitian tuh yang bentuknya seperti ini gitu. Kemudian analisisnya saya akan lakuin analisis A, B, C, D sampai nanti akhirnya kalian bisa dapetin tuh beberapa pilihan Judul. judul yang akan kalian lakukan. Nah, setelah itu Ya, bisa lanjut lagi entah bikin proscript atau kalian juga bisa nih diskusi draft. sama teman atau diskusi sama dosen. Benar, Ya, gitu ya. maksudnya. Berarti kalau aku tuh misalnya aku kan sekarang lagi sering-seringnya tuh bikin riset di fintech ya, Kak ya.
Dulu Mhm. itu sempat ngerjain jadi kan fintech nih gedenya ya kayak subtopik, jadi tuh general atas topnya ya, kemudian dikerucutin ke bawah macam-macam fintech itu ada cryptocurrency, ada mobile payment, ada peer-to-peer lending, banyak lah dan lain-lainnya kan. Nah itu udah ketemu tuh, misalnya aku comot nih si cryptocurrency. Nah ntar ketiklah cryptocurrency misalnya nanti keluarlah beberapa pilihan judul cryptocurrency yang relate ke cryptocurrency. Nah, itu masih banyak banget tuh. Nah, jadi tuh kita nih sampai hari ini ceritanya sampai alternatif judul kayak beberapa Betul pilihan betul. judul. Karena untuk sampai menambat hati si judul itu kan juga banyak proses lagi ya kak ya. Mungkin sampai situ kali kak ya pembahasan kita hari ini. Jadi dari yang tadinya kunci banget itu top down analysis sih. Jadi penting banget untuk menentukan topik, kemudian Betul. subtopik, sampai Mhm. akhirnya kita ketemu nih alternatif judul yang mau kita ajuin. Oke, mungkin gitu dulu kali ya obrolan untuk sore hari ini yang Asik. ngebahas tentang riset. Nah, mungkin Ya, mungkin itu. Banyak banget, Kak, yang bilang bahwa riset itu sulit. Sebenarnya kalau kita lihat sulit, pasti akan sulit, tapi tergantung kita aja ngebuka mata kita. Jadi mulai aja dulu buka mata kita, buka mata hati kita, pasti perlahan akan terbuka tuh ke ya, arah yang lebih cerah dan riset itu menjadi lebih mudah sih. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan di sini ya. Nah, ya. untuk tetangga Rita di sini yang mau mengajukan topik apa sih, cerita apa sih yang mau didengerin berikutnya, boleh taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Asik. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah. Semangat menulis.